Halo pemilih, saya kabar Taka. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Pasir. Di sini kita bakal bahas seputar pemilu, tapi tetap informasi dan berbobot teman pemilih. Di sini kita kemarin kan sudah bahas terkait dengan data kependudukan. Kali ini kita bahas yang nggak kalah penting daripada itu, yaitu terkait dengan hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Pasir dalam pemilu. Karena pemilu bukan cuma soal nyoblos, tapi juga terkait dengan integritas serta tanggung jawab. Dan kali ini kita sudah kedatangan Ibu Nurdina Kamelia, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kabupaten Pasir. Beliau bakal ngajak kita memahami bagaimana pemilu dijaga supaya tetap aman, jujur, dan adil. Yuk kita langsung bahas bareng Bu Dina. Bu Dina, saya kabarnya Bu? Buen, Mbak Nisa. Alhamdulillah. Mungkin di awal bisa kali Bu kenalan sama teman-teman pemilih di rumah terkait dengan latar belakang Ibu ya, dan sudah berapa lama Ibu berkecimpung di kepemilian? Baik. Terkait berapa lama ya berarti tentang pengalaman kepemiluan ya. Sebenarnya ketertarikan saya dengan dunia kepemiluan itu sudah dimulai agak lama gitu. Sejak saya menempuh pendidikan kuliah S1 S2 saya itu latar belakangnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Begitu. Setelah itu saya menekuni dunia akademisi gitu ya. Saya menekuni dunia akademisi sebagai pengajar di salah satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di salah satu universitas. Kemudian pada tahun 2022 saya punya kesempatan untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu nih Mbak Nisa. Nah, pada tahun 2022 ini saya terpilih untuk menjadi Panwascam. Iya, Panwascam. Jadi itu pertama kalinya saya berkecimpung sebagai penyelenggara langsung gitu ya. Dan ini konteksnya sangat berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya gitu ya. Dari ranah akademisi kemudian tiba-tiba ke ranah penyelenggara gitu ya. Itu kita menemukan berbagai macam hal yang tidak bisa kita temukan di balik meja atau di balik buku aja gitu. Ternyata teori-teori yang kita pelajari di lapangan itu banyak sekali tantangannya gitu. Sangat dinamis gitu. Oleh karena itu pengalaman pada tahun 2022 itu kemudian memicu saya untuk menekuni lebih dalam sebagai penyelenggara pemilu hingga kemudian tahun 2024 saya mengikuti seleksi sebagai komisioner KPU Kabupaten Pasir dan alhamdulillah terpilih dan sekarang saya mengemban amanah sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pasir. Dari pengajar, dari dosen, ibu dosen, kemudian ke penyelenggara pemilu Bu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, sebagai Ketua Hukum dan Pengawasan Internal, apa aja sih tugasnya Bu? Tugas Divisi Hukum dan Pengawasan Internal ya. Jadi ini memang menarik gitu. Jadi memang ada beberapa mispersepsi gitu ya Mbak Nisa ya. Kalau kita boleh sharing nih ceritanya. Jadi ada beberapa mispersepsi di masyarakat yang menganggap bahwa tugas divisi hukum itu hanya ada ketika ada sengketa gitu. Jadi ketika tidak ada sengketa kita tidak ada tugas khusus gitu. Itu agak lucu sebenarnya tapi begitulah persepsi masyarakat. Nah, di podcast ini saya ingin untuk menjelaskan lebih detail sebenarnya tugas divisi hukum dan pengawasan itu sangat kompleks gitu ya. Dan mereka berkaitan erat dengan tugas dari divisi-divisi lain di KPU. Kalau berdasarkan pada PKPU 5 tahun 2022 yang mana merupakan perubahan dari PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, tugas dan fungsi dari divisi hukum dan pengawasan itu secara garis besar itu ada sekitar 6 poin utama ya. Pertama adalah menyelenggarakan, mensupervisi dan mengevaluasi berbagai macam rancangan keputusan KPU kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita juga punya tugas untuk melakukan telaah dan juga advokasi hukum gitu. Kemudian yang ketiga ada juga terkait dokumentasi dan publikasi hukum. Jadi kalau terkait dokumentasi dan publikasi hukum ini setelah kita menerbitkan PKPU nih Mbak Nisa, atau ketika baik PKPU dari KPU RI atau dari kabupaten kota, itu nanti kita publikasikan di website JDIH. JDIH itu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Pasir. Nanti kita publikasikan di website. Selain itu nanti kita juga sosialisasikan di akun media sosialnya JDIH. Jadi agar teman-teman pemilih semua tidak bingung ya gitu ya. Jadi kan kalau di KPU ada medsos khusus punya KPU Kabupaten Pasir itu sebagai akun induknya nih. Nah selain itu ada juga akun yang fokus terhadap hukum atau terhadap JDIH KPU Pasir ini. Itu namanya adalah JDIH KPU Kabupaten Pasir. Jadi di sana kita publikasikan berbagai macam keputusan yang telah dikeluarkan baik dari KPU RI ataupun dari KPU Kabupaten Pasir. Nah kemudian selain itu yang keempat tugasnya adalah sebagai pengawasan dan pengendalian internal gitu ya. Jadi tidak hanya membahas berbagai macam pelanggaran, kita juga punya tugas untuk melakukan pengawasan internal di kalangan sekretariat KPU Kabupaten Pasir itu sendiri. Kemudian yang kelima tugasnya adalah untuk menangani berbagai macam pelanggaran administrasi, kemudian sengketa proses dan juga sengketa hasil. Dan yang terakhir itu yang keenam adalah menangani jika terdapat pelanggaran kode etik ataupun kode perilaku dari teman-teman badan ad hoc. Jadi badan ad hoc ketika mereka sudah terbentuk nantinya seperti PPK, PPS, KPPS, itu salah satu bagian tugas divisi hukum adalah memastikan bahwa mereka memahami kode etik dan kode perilakunya. Gitu ya Mbak Nisa. Iya. Ya kalau didengar-dengar tuh banyak terkait dengan aturan gitu, pelanggaran. Sebenarnya seserius itukah selama ini Ibu dalam menjalankan sebagai ketua divisi hukum tuh? Iya, Ya, jadi banget gitu hukum-hukum. emang kesan kita kalau pertama dengar kata hukum, regulasi itu kesannya sangat serius, formal dan kaku gitu ya. Cuma memang dalam apa ya, penyelenggaraannya di keseharian kita berusaha untuk bersifat dinamis dan dapat beradaptasi juga dengan kebutuhan masyarakat gitu. Meskipun di ranah regulasi memang kita dituntut untuk jeli dan teliti, tapi dalam ranah keseharian kita juga perlu memikirkan bagaimana agar produk hukum kepemiluan itu juga bisa dekat dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu divisi hukum KPU Kabupaten Pasir saat ini kami sedang berusaha untuk semakin dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuat rubrik edukasi khusus terkait hukum kepemiluan. Nah, teman-teman nanti semuanya bisa lihat di akun JDIH KPU Kabupaten Pasir. Ada konten terbaru kami namanya konten hukum kerah hukum. Konten lensa hukum ini adalah rubrik edukasi khusus hukum kepemiluan yang selalu kami terbitkan di tiap minggu. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi untuk mendekatkan berbagai macam konsep, teori ataupun istilah hukum, baik hukum in general ataupun secara khusus di hukum kepemiluan agar lebih dekat dengan masyarakat. Kita membahas berbagai macam konsep hukum yang berat dan serius itu gitu ya. Kita gunakan pengertiannya dengan bahasa-bahasa yang lebih ringan dan memberikan contoh-contoh kasusnya dalam kepemiluan itu seperti apa gitu. Itu yang kami lakukan sekarang. Jadi divisi hukum juga mencoba lebih dekat dengan masyarakat Bu ya, agar bagaimana hukum-hukum yang disosialisasikan itu bisa sampai pesan-pesannya ke masyarakat. Betul. Nah, mungkin lebih dalam Bu terkait dengan tadi kan apakah divisi hukum ini hanya muncul ketika ada sengketa kan Bu? Lebih dalam Bu, ketika masa tahapan gimana Bu munculnya divisi hukum ini gitu? Oke, ketika masa tahapan tadi apakah cuma bekerja saat sengketa tadi ya gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya, kalau Mbak Nisa amati lagi di PKPU 5/2022 itu dijelaskan detail bahwa sebenarnya divisi hukum itu juga meliputi di seluruh
aspek tahapan kepemiluan. Sebagai informasi bersama, pemilu itu kan kalau mau kita breakdown, dia itu terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama adalah pra-election atau masa sebelum pemilu, kemudian election yaitu saat pemilu, dan yang ketiga adalah post-election yaitu pasca pemilu. Nah, di tahapan pertama itu adalah masa sebelum kepemiluan, sebelum dilaksanakannya pemilu. Nah, di sini kan dilaksanakan berbagai macam tahapan yang terdiri dari 11 tahapan itu ya, baik seperti verifikasi parpol, pendaftaran peserta dan lain sebagainya, coklit itu ada di masa pra-election. Kemudian di masa election adalah saat kita menggunakan hak pilih gitu ya, hak mencoblos itu. Kemudian saat itu yang ketiga adalah post-election, masa setelah pelaksanaan pemilu itu sendiri. Di dalam 3 tahapan ini gitu ya, yang tadi saya udah jelaskan, mereka mengira bahwa kita hanya akan bekerja di post election gitu ya. Saat ada sengketa aja, ternyata kalau mengacu sama PKPU tadi itu tidak benar gitu. Jadi dari seluruh tahapan baik dari pra sampai post election, divisi hukum ini bekerja mendampingi berbagai macam divisi yang aktif berkegiatan pada saat itu. Karena seluruh kegiatan baik yang dilakukan dari divisi KUL, SDM, Rendatin ataupun teknis, tugas divisi hukum adalah untuk menjamin bahwa segala macam kegiatan itu dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi dan memiliki landasan hukum yang benar gitu. Jadi ya kita berusaha untuk mengantisipasi berbagai macam potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan gitu. Bahkan kalau ada istilah gitu ya Mbak ya, di antara kami setemanan sama Komi itu biasanya istilahnya divisi hukum ini adalah selimut gitu. Selimut dari divisi-divisi yang lain. Karena memang pada eksekusinya di lapangan, divisi hukum juga perlu untuk memastikan seluruh regulasi terkait pelaksanaan tahapan itu terlaksana dengan baik di lapangan gitu. Itu yang menjadi titik utama dari peran divisi hukum dalam pelaksanaan tahapan baik di pra-election sampai di post-election itu tadi. Gitu. Divisi hukum dan pengawasan internal. Betul. Kayak dengan pengawasan internal, siapa sih Bu yang diawasi? Oke, pengawasan internal gitu ya. Jadi emang menarik, divisi hukum dan pengawasan. Ketika mendengar kata pengawasan, biasanya masyarakat umum itu menyangka bahwa ketika ada berbagai macam pelanggaran di luar itu kemudian berarti divisi hukum dan pengawasan gitu ya yang menghandle. Sebenarnya ada berbagai macam aspek yang bisa dilihat gitu ya. Pertama, kita juga harus menggarisbawahi bahwa sebenarnya pengawasan pemilu gitu ya, kita sudah punya mitra kerja. Situ ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, di divisi hukum KPU, meskipun namanya divisi hukum dan pengawasan, pengawasan ini secara spesifik ditujukan kepada pengawasan internal gitu ya. Jadi yang kita awasi itu siapa aja sebenarnya? Yang kita awasi adalah seluruh bagian dari sekretariat KPU gitu ya, baik dari kominya, sekretaris, kasubag dan seluruh anggota dari sekretariat. Kemudian seluruh jajaran badan ad hoc. Jadi ketika badan ad hoc nanti sudah dibentuk gitu ya, sudah aktif seperti PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, itu menjadi bagian dari pengawasan kita semua. Jadi perlu dipastikan bahwa divisi hukum dan pengawasan ini memiliki pengawasan menyeluruh kepada anggota di bawah naungan KPU. Ya, ini yang menjadi PR gitu loh Mbak Nisa. Kalau kita yang di sekretariat mungkin sudah bisa dilakukan mitigasi atau upaya pencegahan karena kita setiap minggu ada rapat pleno, setiap bulan ada rapat SPIP gitu ya. Jadi mitigasi risikonya bisa berjalan dengan lebih mudah. Yang menjadi tantangan adalah ketika kita kemudian membentuk badan ad hoc. Karena badan ad hoc ini kan namanya ad hoc ya, mereka bersifat sementara. Mereka bersifat sementara dan masing-masing individu ini kan mereka punya multi layer identity. Memiliki identitas yang berlapis-lapis kayak kita ya, misalnya
saya sebagai seorang anak, seorang ibu, seorang istri dan lain sebagainya gitu ya. Dan sekarang kebetulan sebagai seorang komisioner. Nah, ketika badan ad hoc misalnya seorang PPK gitu ya, dia yang sebelumnya seorang bapak, seorang anak, seorang paman, seorang guru atau mungkin seorang pengusaha gitu ya. Tapi ternyata dia adalah di satu sisi mungkin ponakan salah satu peserta atau mungkin keluarga dari salah satu kandidat calon gitu ya. Itu kan identitas itu melekat lebih awal kepada mereka dibandingkan tiba-tiba menjadi badan ad hoc gitu. Yang menjadi tantangan adalah ketika eksekusinya mereka lupa kalau mereka jadi bagian dari ad hoc. Itu yang kemarin menjadi pengalaman luar biasa menantang saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024. Jadi ada satu kasus nih Mbak, salah satu badan ad hoc ini menghadiri kampanye bakal calon. Padahal kita secara spesifik sudah menyatakan bahwa kita harus netral gitu ya. Jadi tidak boleh terlibat dan lain sebagainya seperti itu. Tapi karena itu tadi gitu ya, ketika ditanyakan kenapa mereka hadir, alasannya karena mereka masih keluarga. Itu kan di satu sisi menunjukkan bahwa mereka masih tidak bisa membedakan tugas mereka sebagai ad hoc atau tidak. Itu akhirnya perlu kita untuk memberikan berbagai macam upaya penindakan selanjutnya. Atau ada juga misalnya kemudian ada salah satu badan ad hoc yang tertangkap kamera atau pengawasan netizen gitu ya. Mereka sedang menghadiri juga kampanye salah satu bakal calon. Ketika kita sidang, kita tanyakan alasannya kenapa, ternyata alasannya karena mengantar istri gitu. Jadi memang agak tricky gitu ya untuk menangani berbagai macam hal seperti itu. Tapi dalam artian itu menunjukkan bahwa pengawasan internal itu berusaha untuk menjaga agar seluruh bagian dari KPU ini, baik sekretariat dan juga badan ad hoc itu benar-benar berada dalam koridor hukum yang tepat gitu sih. Menurut Ibu seurgent apa sih? Karena kan kita juga sudah punya ini Bu ya, stakeholder yang juga mungkin tugasnya pengawasan. Menurut Ibu itu sepenting apa sih pengawasan internal ini? Pengawasan internal justru sangat penting sekali menurut saya ya. Karena meskipun kita ada badan pengawas eksternal gitu ya, mitra kita itu, tapi akan sangat lebih baik ketika pengawasan internal kita juga sangat kuat. Kenapa demikian? Karena kepercayaan publik terhadap instansi kita itu adalah prioritas utama. Integritas kita itu harus dijaga sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa kita adalah instansi yang dapat dipercaya gitu. Sebagai sebagai gambaran gitu ya. Kalau misalnya penguatan kapasitas internal kita, pengawasan internal kita sudah bagus, maka kita bisa meminimalisir berbagai macam pelanggaran gitu, sehingga tidak mudah untuk dicari kesalahannya gitu. Makanya ketika saat ini baik dari KPU RI, provinsi dan KPU kabupaten kota, kami sedang gencar-gencarnya menguatkan salah satu proyek bernama salah satu kegiatan bernama zona integritas. Ya, zona integritas itu adalah sebuah kegiatan di mana kita juga melakukan penandatanganan fakta integritas untuk menunjukkan bahwa kita punya intensi yang jujur, amanah, dapat dipercaya sebagai bagian dari penyelenggara kepemiluan gitu. Oke, baik. Mungkin kita loncat aja Bu ke pembahasan terkait dengan hukum Bu. Biasanya Ibu melihat kasus-kasus hukum seperti apa sih Bu yang sering muncul di masa pemilu? Berbagai kasus hukum ya, itu menarik sebenarnya. Terdapat berbagai macam kasus hukum selama tahapan pemilu dan pemilihan, dan ini sifatnya bervariatif. Banyak dari kita semua kadang tidak bisa membedakan ini sebenarnya masuk ke pelanggaran yang jenis apa gitu kan. Nah, di sini saya berusaha untuk menjelaskan beberapa klasifikasinya ya Mbak ya. Jadi ada 3 macam klasifikasi berbagai macam pelanggaran baik di pemilu ataupun pemilihan. Pertama adalah pelanggaran administrasi.
Jadi jika dalam tahapannya terdapat administrasi yang tidak sesuai dengan aturan, maka dia masuk pelanggaran administrasi. Nah, nanti dia ada koridor khusus nih untuk penanganannya. Kalau pelanggaran administrasi, koridor penanganannya adalah melalui Bawaslu. Biasanya outputnya bisa berupa surat peringatan dan lain sebagainya gitu. Itu kalau pelanggaran administrasi. Kemudian yang kedua ada juga namanya sengketa proses. Nah, sengketa proses ini ketika terdapat perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu gitu. Jadi sebagai contoh misalnya nih, ada partai politik yang setelah diverifikasi ternyata dia TMS, tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia melakukan gugatan gitu ya. Nah, ini nanti koridornya via Bawaslu juga. Jadi bisa menggunakan mediasi gitu ya, atau adjudikasi persidangan gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, baru kemudian lingkaran yang ketiga itu adalah sengketa hasil. Sengketa hasil atau biasanya kita sering sebutnya adalah PHPU, perselisihan hasil pemilu atau ya. Dari PHPU ini yang dipermasalahkan lagi adalah hasil dari pemilunya atau terkait perolehan suaranya. Nah, kalau udah terkait sengketa hasil, koridornya bukan di Bawaslu lagi penyelesaiannya, tapi di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi ketika ada sengketa hasil, nanti yang punya wewenang untuk menyelesaikan itu ada di Mahkamah Konstitusi. Ketiga macam pelanggaran ini kalau dianalogikan gitu ya Mbak ya, untuk membantu kita sama-sama memahami lebih mudah gitu ya, anggap kita menganalogikan pelanggaran ini seolah-olah kita lagi main bola gitu ya Mbak ya. Seolah kita lagi main bola, kalau lagi main bola kan biasanya ada pelanggaran offset tuh. Offset kita misalnya melebihi garis atau keluar garis gitu ya. Nah, kalau itu terjadi itu ada masuk dari pelanggaran administrasi itu tadi. Sedangkan kemudian kalau misalnya nih dalam proses pertandingannya, ketika dalam proses pertandingan itu kemudian terjadi terjadi kesalahan dalam keputusan, misalnya terjadi pelanggaran, kemudian wasit ngasihnya kartu merah. Padahal seharusnya dia dapat kartu kuning aja, nggak sampai merah nih. Nah, para pemain ini bisa untuk komplain kan terhadap keputusan wasit ini. Nah, itu masuk ke sengketa proses. Nah, baru kemudian kalau misalnya ini udah pertandingan selesai, kemudian skor tandingnya 2-1. Misalnya tim A dapat 2, skor 2, kemudian tim B dapat skor 1, kemudian tim B merasa skor punya tim A itu salah. Dia ngerasanya bahwa gol yang kedua tadi itu hasil dari offset tuh gitu. Seharusnya adalah hasilnya 1-1 gitu. Dan seharusnya mereka adalah rematch, tanding ulang gitu. Itu maunya dari tim B. Nah, ketika ada perselisihan hal tersebut, itu yang masuk ke dalam sengketa hasil yang nanti harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, tugas divisi hukum dalam hal ini bagaimana gitu ya? Yaitu tadi untuk memastikan bahwa baik dari perjalanan seluruh pertandingan di awal sampai akhir itu sesuai prosedur gitu. Untuk alurnya sendiri gimana misalnya ada sengketa pemilu gitu? Kalau ada sengketa pemilu, ini balik lagi ya Mbak ya, tergantung dari antara 3 itu. Kalau misalnya dia sengketa hasil gitu ya, kayak atau PHPU, ini yang lumayan menantang gitu ya. Karena akhirnya kita harus bolak-balik ke Jakarta untuk memenuhi panggilan sidang dari MK. Jadi ketika misalnya kita sudah ditetapkan memiliki lokus gitu ya, terkait ada perselisihan hasil gitu ya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengumpulkan barang buktinya. Mengumpulkan barang buktinya, apa saja yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian kita juga perlu untuk mencari klarifikasi dari saksi, baru kemudian setelah itu kita perlu untuk menulis jawaban atas gugatan yang dilancarkan kepada kita. Jadi nanti kita menulis jawabannya, baru kemudian nanti akan dilakukan juga penunjukan kuasa hukum gitu ya untuk mendampingi kita saat persidangan di MK. Jadi nanti
penulisan jawaban itu kita serahkan pada kuasa hukum, baru kemudian nanti dilaksanakan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Wah, sudah komplit banget ya dijelasin. Iya. Jadi kalau masyarakat sendiri bisa berpartisipasi tidak, Bu? Oke, ini menarik nih. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam, pengawasan juga atau tidak ya gitu kan ya, Mbak, ya? Jawabannya adalah bisa sekali gitu ya. Jadi, masyarakat, luas gitu ya, baik muda ataupun tua, seluruh lapisan masyarakat semuanya bisa berkontribusi sebagai bagian dari pengawasan, KPU. Bagaimana nih caranya untuk melakukan pengawasannya? Bisa semuanya teman-teman nanti klik, di Google gitu ya, whistleblower KPU Kabupaten Pasir. Jadi nanti di situ akan diarahkan kepada laman khusus untuk mengisi, aduan masyarakat tersebut. Jadi misalnya teman-teman melihat terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sekretariat KPU Kabupaten Pasir, bisa mengisi di laman tersebut gitu, Mbak. Oke, jadi, masyarakat juga bisa berpartisipasi, Bu, ya? Betul. Aktif dalam, ikut mengawal pengawasan ini, Bu. Iya, itu kan website-nya, Mbak, ya. Kalau misalnya merasa pengen yang cepat gitu, bisa juga untuk misalnya kontak di media sosial gitu ya, Iya. atau melalui, kontak HP yang tercantum di website. Siap. Nah, Bu, mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Mhm. Apa harapan Ibu, sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan internal ini untuk pemilu di Kabupaten Pasir ke depannya, Bu? Oke, harapan saya terkait penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pasir, saya sih berharapnya agar semoga pemilu selanjutnya dapat, sukses dan juga dapat, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Inti utamanya adalah semoga pemilu ini nanti tidak hanya sukses secara seremonial gitu ya, Iya. tapi juga sukses secara substansial gitu. Jadi tidak hanya berhasil mendapatkan pemilih sesuai dengan keinginan masyarakat, tapi nilai-nilai demokrasinya juga dijunjung tinggi gitu ya. Siap, terima kasih, Bu, ya. Iya. Ya, nggak kerasa ya obrolan kita sudah di penghujung episode kita kali ini, Bu. Wah, Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu sudah mau join podcast kita kali ini. Terima kasih banyak juga untuk, sobat demokrasi. Ingat ya, pemilu yang berkualitas itu bukan hanya tugas penyelenggara, tapi juga tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast KPU Kabupaten Pasir. Olomanin asobuen solondo, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya.